Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyaknya nikmat kepada kita. Apabila kita hitung, yang insya Allah tidak akan dapat kita hitung, terutama nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan yang lebih paling utama yaitu nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Amin ya Rabb ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama Bapak adalah Salamun SAG, ya, selaku guru Min 2 Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi tata cara mengenai sholat Id atau sholat Idul Fitri. Anak-anakku sekalian, ya, Bapak akan menyampaikan ada beberapa hal yang kita akan kerjakan di dalam berkenaan tadi dengan menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, anak-anakku sekalian, karena sholat Idul Fitri ini adalah yang mana kita kerjakan hanya 1 tahun sekali, ya. Mungkin di antara anak-anak sekalian ada yang lupa, ya, tata cara baik lafal maupun apa-apa yang akan dilaksanakan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki kepada materi tentang sholat Idul Fitri, terlebih dahulu akan Bapak sampaikan beberapa hal sunnah, ya, sebelum kita mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah kita disunahkan, ya, kita disunahkan untuk mandi sunnah. Anak-anakku sekalian, untuk mandi sunnah. Dan yang mana waktunya itu setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu memakai pakaian yang terbagus, ya, karena pada saat itulah kita saatnya, ya, mengagungkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpakaian yang bagus. Bahkan untuk laki-lakinya pun disunahkan oleh Rasulullah menggunakan atau memakai wangi-wangian. Yang selanjutnya disunahkan juga oleh Rasulullah SAW, yaitu kita dari rumah menuju ke sebuah masjid atau mushola, yaitu dengan berjalan kaki, ya, dengan berjalan kaki, yang mana pahalanya berbeda dengan kita menggunakan kendaraan atau mobil. Ketika kita jalan ke masjid tadi pun disunahkan, apabila kita dari rumah ke masjid, ya, melalui jalan yang sudah kita lewati, diusahakan melalui jalan yang belum kita lewati untuk menuju rumah. Kenapa demikian? Di situ disebutkan jalan-jalan yang kita lewati tadi itu kelak di Yaumul Mahsyar akan menjadi saksi-saksi. Ia akan menjadi saksi dalam perjalanan kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri tadi. Itu adalah sunnah. Selanjutnya apa? Disunahkan juga makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kenapa demikian? Di sini penjelasannya adalah supaya membedakan di mana puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Nah, inilah beberapa sunnah anak-anakku sekalian yang perlu kita kerjakan. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan, sehingga yang kita laksanakan ini semuanya
merupakan daripada apa-apa yang dikerjakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Barang tentu kita menyintai beliau, maka sunnah-sunnahnya itulah yang akan kita kerjakan. Itu adalah merupakan bukti daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian, setelah sunnah sudah kita kerjakan, salat Idul Fitri anak-anakku sekalian, seperti halnya salat Idul Adha. Yang membedakan lafaz niatnya. Ya, anak-anakku sekalian, niat salat Idul Fitri, ya, itu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita niat usolli sunatal Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu bagi kita yang menjadi makmum. Sedangkan yang imam tinggal menambah makmuman menjadi imaman. Nah, setelah itu ya kita langsung takbir anak-anakku. Karena niat sudah. Jadi setelah niat tadi kita langsung takbir. Allahu Akbar. Ya. Nah, setelah itu di dalam rakaat pertama anak-anakku sekalian, itu takbirnya adalah 7. Di sela-sela takbir kita selipi dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih lengkapnya ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah takbir rakaat yang pertama, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 6 kali. Takbirnya adalah 7. Kita rangkai selanjutnya setelah rakaat pertama, rakaat yang kedua, lalu berdiri takbir Allahu Akbar, dibaca. Takbirnya adalah 5 anak-anakku sekalian. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah di sela-selanya tadi ada 4. Ini Bapak contohkan yang terakhir. Misalnya tadi dari ruku, Allahu Akbar, dari sujud, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku sekalian, ini tata cara salat Idul Fitri, ya. Setelah itu seperti salat biasa, imam membaca suratul Fatihah. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru makmum membaca Fatihah tersebut. Sedangkan surah pendeknya makmum tidak perlu membaca, jadi imam melanjutkan surah apa yang dibacakan oleh imam tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ini secara umum yang Bapak sampaikan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama tadi ada beberapa sunnah yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya bisa kita laksanakan. Sekali lagi anak-anakku sekalian, nanti di dalam melakukan sholat Idul Fitri tadi dengan harapan serius, khusyuk, sehingga apa yang kita kerjakan membuahkan betul-betul catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga lepas Ramadan yang insya Allah ya kita nanti menjadi fitrah kembali. Demikian anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan ya. Kemudian jangan lupa ya subscribe, like, komen dan share di bawah ini.